Halo semuanya, untuk pertama kalinya kita ketemu ya. Dan aku kali ini mau kasih tahu kalian tentang salah satu museum yang ada di Lübeck, Jerman. Pertama-tama, buat kalian yang masih belum tahu, kota Lübeck ini ada di bagian Jerman mana sih? Ya, kota Lübeck ini terletak di Schleswig-Holstein, atau lebih tepatnya terletak di bagian Jerman paling utara, dengan penduduk kurang lebih 250.000 penduduk. Dan Lübeck itu salah satu kota pelabuhan utama di Jerman dan berperan sangat penting dalam perdagangan Jerman di masa lalu. Dan selama beberapa abad juga, Lübeck merupakan ibu kota Liga Hanseatic, Ratu Hansa, yaitu sebuah aliansi kota perdagangan, dan pedagangnya juga mendominasi perdagangan di sepanjang pesisir Eropa Utara. Contoh negara di Eropa Utara itu ada Denmark, Finlandia, Islandia, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita balik ke topik ya. Dan selama berabad-abad juga, nama Lübeck dikaitkan dengan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Pada periode Perang Dunia Kedua, kota Lübeck termasuk kota yang terkena gempuran bom, sehingga kemudian Lübeck dibangun kembali. Tapi keindahan arsitekturnya masih tetap bertahan, yaitu menunjukkan kejayaan pada abad pertengahan dan bangunan asli bersejarah di kota tua. Nah, tapi kali ini aku mau bahas tentang satu museum yang sudah dibangun sejak tahun 1464 di kota Lübeck, yaitu Holstein Tor. Yaps, Holstein Tor itu kalau di bahasa Jerman berarti gerbang Holstein. Kalian tahu nggak apa sih Holstein Tor dan kenapa bisa ada museum itu di kota Lübeck? Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu kalian nih, gimana sih bentuk bangunan dari Holstein Tor itu sendiri? Bangunan Holstein Tor itu sebenarnya sebuah gerbang yang berasal dari bata dengan gaya gotik. Gerbang ini merupakan salah satu gerbang yang masih bertahan yang merupakan benteng dari abad pertengahan kota Lübeck, Jerman. Bangunan ini memiliki dua menara di sisi kiri dan kanan, lalu melengkung masuk. Lalu di atas pintu masuk gerbang ada tulisan Latin dalam huruf emas yang bertuliskan Concordia Domiforis Paz, yaitu persatuan di rumah dan perdamaian di luar negeri, yang merupakan bentuk singkat dari teks aslinya yang bertuliskan Concordia Domi et Pax Forisaneres es omnium pulcherrima. Bangunan ini berlantai 4 dengan sisi lapangan dan sisi kota. Kalian bisa lihat ya, kenapa sisi kota banyak jendela dibanding sisi lapangan. Karena Holstein Tor ini merupakan benteng pertahanan, dan sisi lapangan merupakan sisi di mana untuk melindungi kota dari serangan. Jadi itulah alasannya kenapa sisi lapangan tidak memiliki jendela sebanyak di sisi kota. Oh iya, Holstein Tor juga dianggap sebagai markah tanah, yaitu sebuah buatan alami maupun tangan manusia yang menjadi tempat yang mudah dikenal oleh orang-orang. Ya, contohnya seperti monumen, bangunan, dan lain-lain. Kalau di Indonesia itu contohnya seperti Istana Bogor di Bogor, lalu Monumen Nasional di Jakarta. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata bagian ini merupakan simbol kota Lübeck loh. Holstein Tor juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia World Heritage Site oleh UNESCO sejak tahun 1987. Pada saat itu, Lübeck menjadi kota pertama di wilayah Eropa Utara yang memperoleh gelar ini. Jadi sekarang kalian tahu kan apa itu Holstein Tor? Yaps, yaitu sebuah bangunan gerbang benteng. Loh, jadi Holstein Tor yang sekarang museum itu merupakan benteng? Yaps, betul. Holstein Tor itu awalnya sebuah benteng pertahanan yang dibangun oleh ahli pembangun Heinrich Helmstedt pada tahun 1464. Dijadikan sebagai gerbang utama kota untuk pertahanan kota dari serangan di barat. Tapi pada masa itu, atau lebih tepatnya abad ke-15, orang-orang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pekerjaan fondasi, sehingga
Bangunan Oostende terlihat tidak sempurna, bahkan salah satu bagian terlihat miring karena harus menumpu bagian tengah yang berat, sehingga membuat bangunan tersebut tidak rata, malah ke dalam bawah tanah, kira-kira 50 cm dari permukaan tanah, dan terancam roboh. Jadi karena pemerintah takut sewaktu-waktu bangunan ini runtuh, jadi mereka memutuskan untuk melakukan restorasi yang ekstensif pada tahun 1863. Renovasi terakhir dilakukan antara tahun 2004 dan 2006. Di sini, atap batu tulis, dekorasi terakota, dan bagian dari tembok bata diganti. Tapi nggak berjalan mulus gitu aja loh, karena pada 1871, pemerintah sudah melakukan pembangunan, tapi tanahnya masih tetap tenggelam. Namun perbaikan ini berhasil ketika sebuah program perbaikan dan stabilisasi tanah dilakukan pada tahun 1933 sampai 1934 dan juga dengan prosedur yang dilakukan pada tahun 2005 sampai 2006. Sehingga sampai sekarang Oostende berfungsi sebagai museum yang menampilkan sejarah hubungan perdagangan Hanseatic Lübeck. Nah, di sini itu kita bisa lihat kekuatan dan kekayaannya kota Lübeck pada masanya. Lalu juga menampilkan sejarah model kapal, persenjataan, instrumen hukum, serta souvenir pada masa kejayaan Liga Hansa. Ada juga 2 singa agung yang berdiri menjaga kota di depan gerbang Oostende. Kenapa patung singa sih? Kenapa nggak kelinci? Waduh, kenapa bukan kelinci? Aku nggak tahu sih kalau ini, tapi yang jelas aku tahu kenapa mereka memilih patung singa untuk menjaga kota di depan gerbang Oostende. Karena singa itu melambangkan kota, kekuatan, pengaruh, serta kesatuan seluruh negeri, dan sumber kebahagiaan yang harap-harap juga dapat memberikan dampak bagi orang-orang yang berlindung di balik gerbang Oostende. Dan juga hingga tahun 1995, uang kertas seri ketiga Republik Federal Jerman dikeluarkan dari peredaran, dan terdapat ukiran gerbang Oostende sisi lapangan menghiasi bagian belakang uang kertas 50 diem. Museum Oostende ini sekarang menjadi salah satu tempat wisata yang juga bisa menjadi tempat untuk mengenal dan mengetahui sejarah asli kota Lübeck serta perjuangan orang-orang pada zaman dulu. Museum memang tempat yang penting, bukan hanya di Lübeck saja, tapi di Indonesia pun museum merupakan salah satu tempat yang harus dikunjungi setidaknya sekali dalam seumur hidup. Karena kenapa? Karena dengan pergi ke museum dan melihat barang-barang serta kisah pada zaman dulu dapat membuat kita lebih menghargai sejarah dan perjuangan orang-orang zaman dulu. Dan kita juga bisa melakukan terbaik di zaman sekarang. Yaps, dengan perjuangan kembali sejarah-sejarah yang jarang diketahui oleh generasi di bawah kita, nanti agar tidak hilang dan tetap terkenang. Aku kira kita ketemu sampai sini dulu ya. Semoga kalian yang menonton sampai habis cukup terhibur dan bisa menambah ilmu juga. Semoga apa yang aku kasih ke kalian bisa bermanfaat dan kalian juga tetap bisa support aku. Kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di kisah yang lain dengan negara dan kota yang berbeda. Oh iya, kira-kira kalian punya request gak nih untuk aku bahas selanjutnya? Kalau punya, jangan lupa komen dan juga subscribe ya. Dan like video aku. Danke, auf Wiedersehen.